sehat semua. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya silakan dicek dulu kerapian baju kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Coba dicek dulu. Sudah rapi? Sudah. Baik, selanjutnya kalau pakaiannya udah rapi, sekarang lihat di bawah meja kalian. Apakah ada sampah atau sudah bersih? Sudah bersih. Baik, bagus ya. Sudah bersih. Terlihat dari sini juga sudah bersih. Supaya nanti ketika kita belajar kita akan merasa nyaman. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Mas Iri. Coba lihat di layar. Di sini Bapak memiliki sebuah pertanyaan. Pernahkah HP kalian bisa terbuka hanya dengan melihat wajah kalian? Coba, ada yang pernah nggak di sini? Pernah. Ada yang pernah? Pernah. Nah, itu namanya apa? Jadi buka HP kuncinya itu dibuka melalui wajah kita. Ya, Face ID ada, Face Unlock juga. Ya, jadi ketika membuka HP hanya dengan wajah kita akan otomatis terbuka. Ya, itu salah satu bentuk dari kecerdasan artifisial yang ada di smartphone. Ya, itu. Jadi mengenal wajah kita, HP kita deh. Ya. Selanjutnya, ada yang pernah nggak di sini melihat video YouTube? Misalnya gini, salah satu dari kalian ada yang suka memasak? Atau ada yang suka melihat
video lucu? Ada juga yang suka mengerjakan soal matematika? Ketika kalian scroll ya, kok muncul lagi, ya. Misalkan kita sudah pernah mencari video tentang pembelajaran matematika. Waktu scroll udah lama, kok jadi banyak video yang muncul, merasa nggak? Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan artifisial atau yang kita kenal dengan AI zaman sekarang ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Bapak akan mencoba lagi nih mempraktekkan salah satu kecerdasan artifisial, yaitu Google Assistant. Baik, Bapak akan langsung coba ya. Jadi Google Assistant itu merupakan salah satu kecerdasan artifisial, di mana dia itu bisa menjadi sebagai asisten virtual digital kita, bisa membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Bisa menjawab? Bisa. Saya mencoba. Dia menjawab lagi. Ya, barusan Bapak sudah mencoba mengucapkan salam ya kepada Google Assistant, ternyata dijawab. Coba kita bertanya lagi kepada Google Assistant. Oke Google, bagaimana cuaca hari ini di Sodong Ilir? Suhu di Kecamatan Sodong Ilir saat ini 28 derajat dan sebagian besar teramai. Nah, jadi suhu di Sodong Ilir berapa derajat? 28 derajat. Sebagian kenapa? Berawan. Jadi kita bisa mengetahui informasi tentang cuaca melalui Google Assistant dengan mudah, cukup bertanya. Coba di sini ada yang mau mencoba bertanya ke Google Assistant? Boleh, Jan, silakan ke depan. Mau bertanya apa, Jan? Coba ya, yang keras. Apa makanan favorit anak SD? Ini beberapa hasil penelusuran dari mana? Nah, di sini muncul gambar-gambar ya, menampilkan gambar jajanan. Di sini ada apa aja? Cilor, Ada cilor, terus di sini ada apa lagi ya? jasuke, Ada jasuke. Ternyata suka nggak dengan cilor dan jasuke? Suka. Ayo tepuk tangan dulu buat nih. Ya. Kenapa Google Assistant bisa sepintar itu? Nah ini karena dia sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati tayangan video, siswa dapat menjelaskan manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang kehidupan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat mempraktikkan cara pemanfaatan kecerdasan artifisial dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat poster etika penggunaan kecerdasan artifisial dengan tepat. Nah, setelah tujuan pembelajaran ini tercapai, maka ada manfaat yang nanti akan kalian peroleh. Pertama, nanti kalian akan mempraktikkan sehingga nanti bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk kebutuhan kita. Aktivitas kita akan terbantu oleh kecerdasan artifisial. Kemudian dalam penggunaan KA juga nanti kalian akan mengetahui bagaimana etika yang harus kita terapkan dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi nanti kita akan praktek, kita akan mencoba
membuat sebuah poster menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, baik. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin coba tepuk dulu boleh? Boleh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Di sini Bapak sudah menampilkan sebuah gambar. Ini coba ada yang tahu gambar apa? Robot pembersih lantai. Robot pembersih lantai. Yang kedua gambar apa? Smart TV. Smart TV. Yang ketiga? Kulkas. Pertanyaannya, apakah itu sudah menggunakan AI? Sudah. Nah, dari ketiga gambar ini, coba kulkas adalah sekarang itu sudah ada yang menggunakan kecerdasan artifisial. Ya. Di mana kulkas itu bisa menyarankan resep sesuai bahan yang ada di kulkas, atau akan memberitahu kapan sayuran itu atau benda-benda barang-barang tertentu, bahan masakan tertentu sudah melewati tanggal kadaluarsa. Canggih nggak? Canggih. Ya, itu. Dan masih banyak lagi kecanggihan dari kulkas yang sudah menggunakan AI. Itu. Selanjutnya di bawah ada logo. Coba ini logo apa? Spotify. Ini? Netflix. Ini? YouTube. Ya. Yang sering kalian gunakan yang mana? YouTube. YouTube yang paling sering ya. Nah, Spotify. Spotify ada yang tahu? Ya, untuk merekomendasikan atau untuk memutar musik. Ya. Kalau Netflix untuk menonton video. Dan YouTube juga. Ya. Nah, ini semua merupakan atau sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Sehingga nanti ketika kalian menonton YouTube bermunculan ya video-video yang kalian suka itu karena adanya pemanfaatan dari AI. Baik, selanjutnya Bapak akan memutar video. Silakan kalian amati dengan baik-baik ya isi dari video tersebut. Perhatikan. Baik, setelah menyaksikan video apa itu AI, apa saja informasi yang telah kalian dapatkan setelah mengamati video tersebut? Ayo, siapa yang mau? Coba, Elsa, apa tadi video informasi apa yang diperoleh dari video? Penjelasan tentang kecerdasan artifisial. Iya, tadi itu ada penjelasan tentang kecerdasan artifisial. Coba yang lain ada apa lagi? Coba Nur Alisa. Manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang seperti bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Iya, tadi juga dalam video dijelaskan bahwa ada berbagai manfaat kecerdasan artifisial yang sudah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Tadi ya seperti dalam video, dalam bidang pertanian ada, kesehatan ada, transportasi ada, ya pendidikan juga ada. Nah tadi sudah dimunculkan
jelaskan dalam video, ya banyak sekali ternyata aktivitas kita yang sudah menggunakan AI, seperti kita googling, searching di Google. Sudah sering kan? Ya, ternyata itu juga menggunakan kecerdasan artifisial, ya gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Coba apa? Apakah kecerdasan artifisial bisa salah? Nah, teman kita ada yang bertanya, apakah kecerdasan artifisial bisa salah? Ada yang bisa menjawab? Tadi dalam video sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi risiko. Ya, kecerdasan artifisial bisa salah. Kenapa? Karena kecerdasan artifisial itu tergantung dari keakuratan dan banyaknya data yang ada dalam sistem AI-nya. Ya, jadi kalau sistemnya tidak akurat, makanya hasil yang ditampilkan juga bisa tidak akurat. Nah, makanya kita sebagai manusia yang menciptakan AI, ya kalau kita sebagai pengguna AI-nya, kita harus memvalidasi dulu, harus mencari dulu kebenaran dari informasi yang diberikan oleh kecerdasan artifisial. Itu ya. Nah, makanya nanti akan dibahas setelah ini tentang etika. Nah, misalnya itu berkaitan juga dengan tadi bahwa AI itu bisa salah. Baik ya. Nah, sekarang muncul permasalahan ya. Apa yang akan terjadi jika manusia tergantung pada kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Banyak platform yang sudah menggunakan AI seperti ChatGPT. Di sana itu kalian bisa menggunakan untuk menanyakan sesuatu, menanyakan jawaban dari soal matematika atau lain pun. Nah, sekarang yang menjadi PR, ya, apakah kita akan ketergantungan dalam menggunakan AI? Ya, nah lantas bagaimana yang seharusnya? Pertanyaan kedua yang menjadi permasalahan, bagaimana siswa agar bijak dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial dan tidak merugikan orang lain? Nah, ini yang akan menjadi permasalahan yang akan kita jawab ya dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, ini berkaitan dengan sekali lagi tadi etika penggunaan KA. Baik. Sini Bapak sudah menampilkan ya bahwa kecerdasan artifisial atau KA adalah Membuat komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial dapat membantu kita dalam banyak hal seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah, atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. Nah, ya. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya. Tadi bisa menjawab ketika Bapak mencoba menggunakan Google Assistant, menjawab tidak? Menjawab pertanyaan kita. Ya. Kemudian tadi juga ketika HP kita yang menggunakan yang Face ID atau Face Unlock itu kan bisa mengenali wajah kita. Kemudian juga memberikan rekomendasi video atau film yang kita suka. Dari mana ya kita? Kok dia tahu? Aku suka video memasak, aku suka video matematika, ya aku suka video berolahraga misalkan. Kenapa muncul? Nah, itu karena ada kecerdasan artifisial. Jadi fungsi dari kecerdasan artifisial itu dapat membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Jadi tujuan fungsi dari KA itu sendiri supaya pekerjaan manusia lebih cepat, mudah dan efisien. Nah, tadi sudah dibahas juga bahwa
Pertanyaan permasalahan yang menjadi PR kita itu ini ya, apa yang akan terjadi jika manusia terlalu bergantung pada AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana siswa dapat menggunakan kecerdasan artifisial secara bijak agar bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Nah, pemanfaatan kecerdasan artifisial tadi sudah dijelaskan oleh Nur Aisyah Jini ya, informasi dari video. Sini salah satu bidang-bidang yang mendapatkan manfaat dari adanya AI ini. Satu ada bidang pendidikan, dua ada bidang hiburan, tiga ada bidang transportasi, empat ada bidang kesehatan dan juga ada bidang keamanan. Nah baik, selanjutnya Bapak akan membagikan menjadi 3 kelompok. Sudah ya, sesuai tempat duduk masing-masing. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan, di sana sudah ada petunjuknya. Yang pertama silakan kalian tuliskan dulu nama anggota kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Baik, untuk yang mengisi cerita yang tentang etika penggunaan KA sudah semuanya? Sudah? Sudah dijawab, boleh tidaknya? Baik. Di sini lihat ke depan dulu. Dalam penggunaan KA itu ada etika. Coba lihat ke depan semuanya. Yang pertama etika penggunaan KA apa dulu? Jujur dan terbuka ya. Nah tentunya pemahaman penggunaan KA ini sangat diperlukan ya. Harus jujur dan terbuka. Kalau misalkan lagi ulangan terus menggunakan KA boleh tidak? Tidak jujur kalau menggunakan KA-nya. Jadi harus jujur dan terbuka. Selanjutnya yang kedua etika penggunaan KA apa? Bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab kalian ketika menggunakan KA. Ya, bahwa KA itu hanya sebagai mesin pembantu kita ya, jangan sampai. Jadi kita jangan terlalu percaya karena tadi juga ya sebelumnya sudah ditanyakan KA itu bisa salah kalau datanya tidak akurat. Yang kedua, yang ketiga apa? Ketika penggunaan KA Adil untuk semua orang. ya, maksudnya etika di mana tidak boleh adanya diskriminasi ya, baik ras, suku maupun jenis kelamin dalam proses penggunaan KAT. Ulah sampai mempermasalahkan atau mendiskriminasikan. Misalkan laki-laki mah tidak boleh menggunakan KA, perempuan mah boleh. Itu nyatawa sebaliknya. Jadi harus adil, semua orang boleh menggunakan KA. Dan yang terakhir etika penggunaan KA apa? Yang terakhir menjaga privasi. Nah, contoh penggunaan foto pribadi, apakah bisa dibuat oleh orang terus dijadikan meme? Ada yang pernah dijadikan poster yang menghina gitu? Misalkan wajah Farel dimodif jadi wajah kucing atau jadi wajah anjing, itu kan bisa. Makanya kita harus menjaga privasi kita, jangan sampai data kita disalahgunakan oleh orang lain ya. Maka kita harus pintar dalam menggunakan KA. Baik, selanjutnya silakan sekarang kalian mulai. Mau menggunakan Canva boleh, mau menggunakan Gemini AI boleh. Nah, posternya harus tentang etika penggunaan
Jadi kalian nanti di promnya itu tinggal langsung masukkan ini. Ya. Silakan coba. Baik. Setelah kalian mengisi di LKPD yang pertama, selanjutnya Bapak akan melakukan demonstrasi menggunakan kecerdasan artifisial ya. Di sini itu ada Canva dan ada Gemini. Ya, baik. Sekarang semuanya perhatikan ke layar. Ya. Di sini Bapak akan memperlihatkan bagaimana kecerdasan artifisial ini kerja ya. Nah, ini merupakan tampilan dari Canva ya. Kalian bisa mencarinya di internet canva.com. Lihat di sini. Ya. Ada desain, ada template dan ada AI Canva. Ya. Kalian di sini banyak desain-desain yang bisa digunakan ya untuk membuat seperti model jadwal pelajaran ya. Kemudian membuat gambar-gambar seperti yang udah kita pernah buat ya. Di sana yang di poster-poster, infografis ya, semuanya kita bisa buat dengan memanfaatkan Canva. Nah, di sini ada yang disebut dengan AI Canva ya. Kita juga bisa membuat gambar dari AI Canva ini. Coba Ijam lihat. Ya, yang lainnya coba perhatikan dulu, karena nanti kalian harus mempraktekkan ya. Lihat, misalkan di sini kalian ada tempat untuk memberikan perintahnya. Misalkan buat gambar siswa SD di depan komputer dengan senang misalkan ya. Di sini kalian klik gambar. Kemudian di sini kalian bisa gaya gambarnya mau yang mana? Ya. Ada yang kreatif, ada yang ilustrasi. Kita coba pilih gambar yang mana? Ilustrasi. Oke, kita coba. Nah, nanti di sini ada tombol ya, generate. Nah, di sini kita klik, maka nanti lihat hasilnya. AI Canva akan menampilkan gambar sesuai dengan apa yang kita perintah. Nah, lihat. Ya, betul? Muncul gambarnya. Di sini ada anak SD ya. Nah, sedang di depan komputer. Atau misalkan siswa SD-nya mau dikhususkan siswa perempuan. Misalnya buatkan gambar siswa SD perempuan menggunakan baju merah putih di depan komputer. Misalkan ya, kita coba lagi bagaimana hasilnya. Nah, benar pakai baju merah putih? Benar ya, tuh. Siswanya perempuan? Nah, ini adalah bukti dari kecerdasan artifisial. Jadi kalau kita membutuhkan, misalkan kalian di sini ada yang berminat suka membuat cerita, membutuhkan gambar ilustrasi, kita bisa dibantu dengan adanya AI Canva. Jadi Canva itu bukan hanya sebatas membuat gambar seperti ini, tapi banyak desain-desain, termasuk Bapak membuat presentasi ini itu di Canva yang tampil di depan infocus ya, tuh. Ini itu buatnya menggunakan Canva. Nah, ini salah satu manfaat Canva di bidang pendidikan yang dimanfaatkan oleh Bapak untuk membuat materi mengajar untuk kalian ya itu. Nah, nanti silakan bisa eksplorasi lagi ya. Masih banyak yang bisa dieksplor. Ya, misalkan kita membutuhkan presentasi, ya kita klik presentasi di sini, maka
desain-desain yang dapat kita gunakan untuk presentasi. Jadi membantu tidak, memudahkan tidak? Pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Nah, kita misalkan pilih ini nih, desain yang ini, yang Bapak pilih satu. Klik di sini desain, coba pilih satu tuh. Tinggal getos namanya di DT, diklik. Misalkan Parel. Ya, kecerdasan artifisial. Ya, simpel, mudah. Itu. Nah, ini salah satu kecerdasan artifisial kan 4. Nah, selanjutnya ada juga Gemini AI ya. Nah, di sini kalian bisa menjawab atau menanyakan berbagai pertanyaan ya. Nah, ini adalah Google Gemini AI. Nah, ini juga termasuk AI ya. Nah, di sini kalian juga bisa bertanya baik melalui suara maupun melalui tulisan. Nah, kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita, kalian harus mempraktikkan ya, harus mencoba gimana menggunakan AI ini dan bagaimana menggunakan Canva. Nah, misalkan di sini Bapak ingin bertanya berapa jumlah 100 dikurangi 15, maka AI pun akan menjawab jumlahnya adalah 85. Coba kalian cek benar atau tidak, benar gak? Benar. Nah, ini kalian bebas misalkan bagaimana cara memasak mie yang enak, maka Google Gemini akan menjawab. Nah, di sini banyak penjelasannya ya. Teknik merebus mie dan lain-lain. Silakan kalian manfaatkan ini. Ya. Mau meminta resep dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa membuat gambar. Jadi tadi kan bisa menjawab pertanyaan dari kita dengan lebih cepat kan. Nah, Gemini juga bisa membuat gambar. Contohnya tinggal, nah yang diketikkan di sini itu adalah prompt istilahnya ya, atau kita memberikan perintah kepada AI supaya membuat apa yang kita inginkan. Contohnya di sini Bapak akan membuat poster ya. Buatlah poster, buatlah gambar poster tentang manfaat kecerdasan artifisial untuk anak. Tambahkan teks. Coba kita cek. Nah, ini itu perintahnya ya. Jadi kita memerintahkan Gemini untuk membuat poster. Ini salah satu contoh saja. Nah, ya muncul gambarnya, keren gak? Keren. Mudah? Oke, kita download gambarnya. Nah, ini AI untuk anak. Jelajahi manfaat kecerdasan artifisial. Ya. Oke, bagus ya? Nah,
poster. Namun sekarang sebelum membuat poster, di sana ada materi tentang etika penggunaan KA. Silahkan kalian jawab boleh dan tidak boleh. Di sana kan ada sebuah studi kasus cerita ya. Cik menurut kalian boleh atau tidak kalian melakukan hal itu? Setelah kalian menemukan jawabannya, ya. Nah, di sini coba lihat dulu semuanya ke sini. Etika penggunaan KA. Ya, di sini ada beberapa cerita. Budi suka memakai kecerdasan artifisial yang bisa menjawab soal. Tapi kali ini dia pakai KA untuk menjawab ulangan tanpa belajar dulu. Mau ulangan, nggak mau belajar. Apa yang akan terjadi? Boleh atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan etika penggunaan KA. Silakan kalian diskusikan untuk menjawabnya. Setelah kalian menjawab cerita-cerita tersebut, selanjutnya kalian membuat poster. Bapak di LKPD sudah memberikan petunjuknya ya. Jadi nanti silakan kalian mau menggunakan Canva boleh, mau menggunakan begini juga boleh. Silakan mulai. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Lembar kerjanya sudah selesai? Sudah. Membuat poster menggunakan kecerdasan artifisial sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang waktunya untuk presentasi. Siapa yang mau maju duluan? Boleh perwakilannya satu orang saja maju ke depan. Baik, kelompok 3 jangan mau duluan, boleh maju ke depan. Silakan, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, lihat tugas yang satu. Kecerdasan artifisial Canva. Manfaat yang dirasakan setelah mencoba Canva: membantu membuat poster dan tugas sekolah jadi lebih bagus. Bisa dipakai untuk membuat undangan presentasi dan kartu ucapan. Kelebihan yang ini bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Bisa membuat gambar atau poster sesuai keinginan kita. Manfaat yang dirasakan setelah mencoba ini: tugas sekolah menjadi lebih cepat selesai dan hasilnya bagus. Kami jadi tahu banyak hal baru yang belum pernah kami pelajari. Baik, tepuk tangan. Coba, tadi sudah dijelaskan. Tadi dari kelompok 3, salah satu kelebihan untuk yang tugas manfaat itu apakah sudah sesuai? Apakah ada jawaban yang keliru enggak?
Jawabannya sudah sesuai. Kecerdasan artifisialnya apa, manfaatnya apa, dan bidangnya apa, sudah sesuai. Nah, kemudian tadi juga kelompok 3 sudah menyebutkan kelebihan dan manfaatnya. Tadi sudah disebutkan. Baik, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang buatnya langsung. Yang buatnya langsung. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelebihan tanpa banyak pilihan konsep yang lucu dan menarik. Kelebihan ini bisa membantu mencari informasi yang kita butuhkan. Manfaat yang dirasakan setelah mencoba tanpa membuat belajar desain menjadi menyenangkan. Manfaat yang dirasakan setelah mencoba Gemini bisa membuat gambar yang diinginkan. Baik, tepuk tangan. Baik, nah jadi dari hasil kalian tadi sudah bisa menyebutkan manfaat dan kelebihannya. Nah sekarang tadi hasil dari poster yang kalian sudah dibuat ya dari menggunakan AI. Tadi sudah Bapak periksa ya tentang etika penggunaan KA. Ya, apakah sudah sesuai posternya dengan yang kita inginkan? Ya. Jadi nanti hasilnya kita tempel di ruang kelas dan nanti yang lainnya itu bisa saling melihat, mengoreksi dan memberikan saran ya karena itu tergantung dari perintah yang kita berikan kepada kecerdasan artifisial itu sendiri ya, sangat tergantung gitu. Nah jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak kira tadi diskusi terkait manfaat dari kecerdasan artifisial sudah cukup baik. Tepuk tangan dulu. Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Stop. Aha aha aha. Aha aha aha. Semangat. Baik ya. Nah selanjutnya silakan kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Baik, selanjutnya. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa kecerdasan artifisial itu dapat kita simpulkan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, untuk memudahkan pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Tapi dalam penggunaannya itu memerlukan etika supaya terhindar dari hal-hal buruk atau dampak buruk dari penggunaan KA. Selanjutnya, mari kita refleksikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang semuanya? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tadi ada kecerdasan artifisial. Contoh-contoh kecerdasan artifisial. Manfaat kecerdasan artifisial. Kelebihan. Etika penggunaan kecerdasan artifisial. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan. Coba sini, apa yang paling kamu suka pada hari ini? Bisa membuat poster yang menarik menggunakan AI. Bisa menggunakan poster yang menarik menggunakan AI. Seru tidak hari ini? Seru. Baik, alhamdulillah.
dikumpulkan ke depan. Oke. Sudah semuanya? Baik. Nah, tindak lanjut setelah kalian pembelajaran hari ini, nanti kita akan mengeksplorasi lagi ya kecerdasan artifisial yang lainnya. Masih banyak yang bisa kita pelajari lagi sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Pak Red untuk maju ke depan untuk memimpin doa.